Salam saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Dalam peluang yang berbahagia ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang topik tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen. Tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam video-video saya baik yang pertama, kedua maupun yang ketiga, saya telah membahas 9 tanda kiamat menurut iman Kristen. Saya berharap saudara pendengar bisa mengikuti pembahasan-pembahasan atau penjelasan-penjelasan ke-9 tanda tersebut dalam video-video saya yang sudah diupload ke channel YouTube saya. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bagian yang keempat tentang topik tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen. Dan pada saat ini kita tiba pada poin yang ke-10, tanda kiamat menurut iman Kristen, yaitu adanya ketidakcocokan antara buruh dan majikan. Ketidakcocokan antara buruh dan majikan. Nah, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain stres yang melanda umat manusia saat ini, ada masalah lain yang timbul, yaitu cekcok buruh dan majikan yang semakin tajam, yang semakin kelihatan terjadi di depan mata kita. Banyak buruh yang diperlakukan sewenang-wenang atau diperlakukan tidak adil oleh para majikannya. Mereka mengalami kekerasan, pelecehan, dan penyiksaan yang dilakukan oleh majikan-majikannya, khususnya tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, bahkan juga yang ada di dalam negeri. Nah, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain kekerasan-kekerasan fisik yang dialami oleh para buruh, ada juga sisi lain yang dilakukan oleh para majikan, yaitu upah yang tidak sebanding dengan kerja yang mereka lakukan, sehingga menimbulkan demonstrasi yang besar-besaran dilakukan oleh para buruh untuk menuntut para majikan supaya menaikkan gaji mereka. Tetapi para majikan, pemilik modal, pemilik usaha, pemilik perusahaan, mereka tetap mempertahankan ketentuan upah dan meniadakan kenaikan gaji. Nah, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketidaksesuaian, percekcokan yang terjadi antara para buruh dan para majikan menimbulkan satu kerusuhan yang luar biasa, sehingga dalam perspektif iman Kristen, hal tersebut merupakan salah satu tanda dari kiamat yang akan datang. Nah, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, Rasul Yakobus dalam suratnya dia menulis khusus pada pasal 5 ayat yang keempat berkaitan dengan buruh dan juga para majikan. Dikatakan demikian: sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Yakobus memberitahukan kepada kita bahwa buruh yang bekerja, buruh kasar yang bekerja, yang mengolah pertanian, justru pemilik ladang, pemilik kebun, mereka menahan upah sehingga mengalami kesulitan bagi para buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Nah, teriakan-teriakan para buruh ini sampai kepada Tuhan juga, sehingga saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para buruh boleh menjadi perhatian Tuhan, dan oleh karena itu para majikan dituntut juga supaya memperhatikan kelompok kerja para
buruh yang bekerja, yang mengabdi kepada mereka. Itu tanda yang ke-10 menurut iman Kristen terkait dengan kiamat. Lalu yang ke-11, tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen yaitu adanya ketakutan di dalam diri bangsa-bangsa yang terjadi saat ini. Ke-11, tanda kiamat yang ke-11 yaitu adanya ketakutan dalam diri bangsa-bangsa saat ini. Nah, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun manusia telah hidup di era modern, rasa takut tidak bisa dihilangkan dari setiap pribadi. Saat ini kita telah dilanda rasa bimbang, ragu, kecewa, dan lesu yang terjadi secara berkelanjutan. Ya, ketakutan merupakan sumber dari segala perasaan yang timbul. Ketakutan semakin merajalela di mana-mana, baik di dalam diri manusia maupun di dalam diri bangsa-bangsa di bumi. Ketakutan seperti apa yang dirasakan? Yaitu banyak manusia yang saat ini semakin takut akan adanya pemusnahan manusia oleh manusia yang lain. Kemudian adanya ancaman maut seperti senjata modern dan ledakan bom yang membinasakan. Manusia semakin takut untuk menghadapi kenyataan dunia yang semakin keras dan semakin tak terkendali. Manusia yang tidak siap menghadapi fakta-fakta kehidupan yang sangat misterius. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan terjadi di mana-mana karena adanya teror-teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengancam keselamatan hidup sesamanya, sehingga rasa aman menjadi hilang. Situasi kondusif menjadi sirna karena adanya teror-teror bom, teror-teror ketakutan yang dilakukan, sehingga hal itu menjadi tanda bahwa kiamat sudah semakin dekat. Kemudian yang ke-12, tanda yang ke-12 dari kiamat menurut iman Kristen yaitu terjadinya kegerakan rohani yang secara besar-besaran. Terjadinya kegerakan rohani yang dilakukan secara besar-besaran. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nubuat dalam Matius 24 ayat 14 menegaskan bahwa dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pernyataan nubuat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sebelum Yesus datang untuk yang kedua kalinya, pemberitaan Injil akan dilakukan secara besar-besaran. Ceramah-ceramah dan penyegaran rohani akan membanjiri dunia. Selain itu, banyak manusia yang mulai bertobat dan mengenal siapa Allah di dalam Yesus Kristus. Akankah hal ini menjadi kenyataan? Apalagi manusia sekarang menganggap agama menjadi sesuatu yang tidak penting. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arti yang terdapat dalam nubuat Matius pasal 24 ayat 14 itu menegaskan bahwa gerakan kebangunan rohani dan pewartaan Injil akan dilakukan secara besar-besaran, bukan untuk membalikkan jalan manusia dari salah menjadi benar, namun lebih mengarah pada terbukanya jalan bagi manusia yang ingin bertobat sebelum akhir zaman. Kebangunan rohani dan pemberitaan Injil yang dilakukan secara intensif, masif, mulai dari benua Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan Australia, menunjukkan bahwa kegerakan-kegerakan ini memberi tanda kepada kita bahwa akhir zaman semakin dekat. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan Injil yang dilakukan secara besar-besaran melalui media-media massa, media-media sosial, memberikan indikasi kepada kita bahwa kiamat atau akhir zaman semakin mendekat. Lalu tanda yang ke-13 dari kiamat menurut iman Kristen yaitu menyebarnya ajaran palsu secara global atau ajaran sesat yang tersebar secara global.
Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain penyebaran Injil yang dilakukan secara besar-besaran, penyebaran dan ajaran nabi palsu atau ajaran-ajaran sesat juga telah mulai bermunculan akhir-akhir ini. Kita melihat pada kelompok-kelompok yang terus berusaha menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semua itu merupakan kegenapan dari pernyataan firman Tuhan bahwa pada zaman akhir akan tampil Mesias-Mesias palsu, akan muncul nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran kitab suci, yaitu firman Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan tanda bahwa akhir zaman semakin dekat. Oleh karena itu kita harus serius membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, sehingga kita tidak disesatkan dan menyesatkan. Sehingga kita sungguh-sungguh bertumbuh dalam ajaran yang benar, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan firman-Nya. Sehingga kita tidak mudah dikecohkan oleh ajaran-ajaran palsu yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu, oleh guru-guru palsu, oleh Mesias-Mesias palsu. Selanjutnya, tanda yang ke-14 dari kiamat menurut iman Kristen, yaitu terjadinya krisis lingkungan global. Terjadinya krisis lingkungan global. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alam yang dahulunya begitu indah, begitu sejuk, kini telah berubah menjadi alam yang kering, tandus, dan panas. Kita mengingat bahwa saat ini, akhir-akhir ini, pemanasan global terjadi di seluruh dunia. Ini menegaskan bahwa lingkungan kita sedang terancam, ekologi kita sedang mengalami keadaan yang menuju kepada kerusakan dan bisa berimplikasi negatif, implikasi buruk bagi kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena ulah manusia yang tidak pernah mau melestarikan lingkungan, ulah manusia yang terus-menerus merusak lingkungan global, sehingga menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kekacauan, kerusuhan, kerusakan alam di tengah-tengah dunia ini. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan rusaknya lingkungan global. Yang pertama, penebangan pohon secara sembarangan tanpa melakukan adanya penghijauan kembali atau reboisasi. Hutan yang dulunya lebat kini telah berubah menjadi hutan yang gundul dan tandus. Lalu pembangunan rumah kaca yang membuat lingkungan terasa panas, tidak diimbangi dengan adanya ruang-ruang terbuka hijau yang bisa menyerap panas udara. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dampak yang ditimbulkan karena adanya krisis lingkungan global ini, yaitu banyak terjadi bencana alam, terutama di kota-kota besar yang sama sekali tidak ada pohonnya, polusi udara yang begitu luar biasa, dan ini berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Lalu perpindahan kehidupan manusia tidak lagi di planet bumi, namun juga di planet lain. Krisis di bumi dan padatnya kehidupan di bumi menyebabkan manusia harus mencari tempat perlindungan lain sebagai tempat untuk tinggal. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan tanda yang ke-14, tanda akhir zaman, tanda kiamat menurut iman Kristen. Dan tanda yang terakhir ialah yaitu datangnya tanda-tanda dari langit. Datangnya tanda-tanda dari langit. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lukas 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-26 mengatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang.
Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kiamat atau sebelum akhir zaman, semua tanda-tanda di atas akan jelas kelihatan. Pertanyaannya adalah, kapankah tanda-tanda tersebut muncul? Pada saat terjadinya penyiksaan besar-besaran, matahari, bulan, dan bintang akan gelap, sehingga dunia tidak lagi melihat siang dan merasakan panasnya matahari, melainkan hidup di dalam kegelapan di malam hari. Hingga pada akhirnya semua bintang di langit akan berjatuhan dan terjadi hujan meteor yang menghancurkan bumi. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah 15 tanda kiamat menurut iman Kristen. Sadar atau tidak, semua tanda-tanda tersebut sudah terjadi satu persatu. Dan sebelum kiamat atau sebelum akhir zaman benar-benar terjadi, Matius 24 ayat 42 mengatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Walaupun akhir zaman sudah dekat, iman kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh surut. Percayakan semuanya kepada Tuhan agar kita beroleh hidup kekal saat akhir zaman itu tiba. Ketika akhir zaman itu datang, kita semua adalah orang-orang yang siap siaga, yang senantiasa menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita terus memperbaiki diri kita, hidup lebih baik, hidup lebih mengasihi, hidup lebih menghormati, hidup lebih lagi menebarkan damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi lingkungan, bagi sesama di tengah-tengah dunia ini. Kiranya 15 tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen ini boleh menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan juga membuat iman kita semakin bertumbuh dan kasih kita semakin bertambah, sehingga kehidupan kita terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.